Pemerintah sedang merancang peraturan baru terkait dana pensiun tambahan wajib yang akan memotong upah pekerja. Namun rencana ini menuai kritik dan penolakan dari para pekerja yang khawatir akan semakin terbebani secara ekonomi. Tentang program pensiunan tambahan karena sangat bertentangan dengan rasa keadilan rakyat yang saat ini sedang kesulitan. Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube KJS Official. Baru-baru ini sedang banyak sekali dibahas mengenai adanya tambahan potongan gaji karena adanya iuran pensiun. Pekerja swasta di Indonesia kembali menghadapi rencana pemotongan gaji dari pemerintah. Setelah sebelumnya ramai soal iuran tapera, kini ada lagi jenis iuran yang harus dibayarkan secara paksa nih, lewat pemotongan gaji setiap bulan. Nantinya pekerja swasta diharuskan membayar iuran pensiun yang akan menjadi kebijakan baru pemerintah. Padahal sudah ada potongan BPJS Ketenagakerjaan yang juga diperuntukkan sebagai iuran pensiun. Lalu apakah para pekerja swasta yang gajinya sudah dipotong BPJS Ketenagakerjaan tetap harus membayar iuran pensiun? Jawabannya adalah iya. Peserta BPJS Ketenagakerjaan tetap harus membayar iuran pensiun meskipun sudah dipotong BPJS Ketenagakerjaan. Di sisi lain, ekonom, pakar jaminan sosial hingga pakar hukum ketenagakerjaan sepakat bahwa ini bukanlah waktu yang tepat untuk menerapkan iuran tambahan yang wajib. Nah, masyarakat kelas menengah yang kemungkinan menjadi target kebijakan ini sedang mengalami tekanan yang mengakibatkan sekitar 9,5 juta orang turun kelas dalam 5 tahun terakhir. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengatakan peraturan pemerintah soal ini masih dirancang. Namun disebutkan pula bahwa dana pensiun wajib ini akan disalurkan melalui lembaga pengelola non-bank berupa dana pensiun pemberi kerja atau DPPK. Itu berarti iuran dana pensiun wajib ini nantinya tidak akan dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan. Bagi sejumlah pekerja, menambah iuran dana pensiun bukanlah prioritas saat ini karena manfaatnya baru terasa puluhan tahun lagi. Saat ini mereka tertekan oleh kenaikan upah yang tak mengejar laju inflasi, ancaman PHK yang mengintai, dan beragam masalah jaringan pengaman sosial yang sudah berjalan. Lalu mengapa ya ada iuran dana pensiun tambahan? Menurut OJK nih, rencana ini adalah tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Regulasi ini mengatur pemerintah dapat melaksanakan program pensiun tambahan yang bersifat wajib. Pasal 189 ayat 4 undang-undang itu menyebutkan bahwa program pensiun tambahan ini dapat dikenakan bagi pekerja dengan penghasilan tertentu. Nah, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK, Bapak Ogi Prastomyono menuturkan bahwa yang diterima para pensiunan saat ini adalah masih relatif sangat kecil. Terkait peraturan pemerintah soal dana pensiun tambahan wajib ini akan keluar pada Januari 2025. Namun sejauh ini belum ada ketentuan soal berapa batas pendapatan pekerja yang akan dikenakan iuran wajib. Nah, bagaimana dengan BPJS Ketenagakerjaan? Apa ya bedanya dengan iuran BPJS Tenaga-Kerja, teman-teman? Dari sisi manfaat yang diterima oleh peserta, iuran dana pensiun tambahan ini akan mirip dengan jaminan pensiun BPJS Tenaga-Kerja. Artinya, manfaatnya akan diterima peserta secara rutin setiap bulan setelah pensiun. Pekerja yang terdampak kemungkinan akan membayar iuran pensiun ke dua pengelola yang berbeda, karena mekanisme pengelolaan dana pensiun antara BPJS dengan DPLK atau DPPK pun berbeda. BPJS adalah badan hukum publik untuk jaminan sosial. Mereka boleh mencari untung, tetapi untuk dikembalikan ke para pekerja sebagai penerima manfaat. Sedangkan DPPK lebih berorientasi untung karena dikelola oleh badan usaha. Bentuk pertanggungjawabannya pun berbeda. BPJS berada di bawah tanggung jawab Presiden langsung. Kalau BPJS mengalami defisit, maka pemerintah bisa memberikan suntikan dana melalui APBN sebagai bentuk tanggung jawabnya. Sementara itu, di PPK diawasi oleh OJK. Intinya nih, teman-teman, perlukah menambah iuran dana pensiun? Secara pensiun, iuran pensiun yang diwajibkan oleh pemerintah melalui sistem jaminan sosial di BPJS Tenagakerjaan saat ini memang belum ideal untuk jangka panjang. Menurut amanat peraturan pemerintah nomor 45 tahun 2015, idealnya besaran iuran BPJS perlu naik bertahap menjadi 8%. Kalau tidak, BPJS berpotensi mengalami defisit pada tahun 2072 dan tidak mampu membayar manfaat bagi pekerja yang sudah pensiun. Sejauh ini, iuran untuk jaminan hari tua adalah sebesar 5,7% dari upah dengan pembagian 2% ditanggung oleh pekerja dan 3,7% ditanggung oleh perusahaan. Untuk jaminan pensiun, iurannya sebesar 3% dengan pembagian 1% ditanggung pekerja dan 2% ditanggung perusahaan. Selain untuk mencegah defisit, penambahan porsi iuran
iuran ini juga dinilai penting agar penerima manfaat dapat memperoleh dana pensiun yang lebih layak. Nah, kalau menurut teman-teman gimana nih? Ada satu sisi tambahan iuran pensiun saat ini adalah menambah kekurangan persentase yang saat ini dijalankan karena menurut amanat Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015. Idealnya besaran iuran BPJS perlu naik secara bertahap menjadi 8%. Tetapi di sisi yang lain juga kita masih harus mencukupi kebutuhan sekarang dan mengejar inflasi. Jadi secara tidak langsung kita juga tidak bisa ya apabila gaji kita ini dipotong-potong lagi. Menurut teman-teman bagaimana? Komen ya, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sehat dan salam growth mindset.